catatan semua. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering diajukan ke saya, Pak, kapan sih seleksi itu akan dilaksanakan? Seleksi untuk SKD, baik itu untuk CPNS ataupun P3K non-guru. Dari jadwal yang dulu pernah kami sampaikan kepada teman-teman yang juga melalui press conference, di mana waktu itu kita merencanakan akan dilaksanakan di bulan Agustus ini, akhir Agustus ini. Namun ternyata kita tahu bahwa selama bulan Agustus ini sudah dilakukan beberapa kali perpanjangan terkait dengan PPKM, dan hari ini pun kita sebetulnya dalam kondisi PPKM level 4. DKI sudah turun ke level 3. Nah, rencana pelaksanaan seleksi itu sendiri akan dimulai nanti di tanggal 2 September 2021. Ini adalah khusus untuk titik lokasi yang ada yang dimiliki oleh BKN. Karena titik lokasi yang dimiliki oleh BKN relatif sudah siap semua, baik itu secara infrastruktur maupun jaringan teknologi dan komunikasinya. Kita tahu bahwa pelaksanaan seleksi ini akan dilaksanakan secara daring, jadi secara online maksud saya, sehingga ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah untuk titik lokasi mandiri yang diselenggarakan oleh instansi, itu akan direncanakan pada tanggal 14 September 2021. Atau ini tentu saja bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Bisa lebih cepat apabila instansinya kemudian sudah lebih siap. Jadi mereka melaksanakan lelang untuk ketersediaan sarana prasarananya sudah lebih siap, maka bisa saja kemudian pelaksanaan seleksinya lebih awal dari tanggal 14 September 2021. Tanggal 14 September ini adalah mostly hampir sebagian besar instansi sanggupnya adalah tanggal 14 mulainya. Tetapi tadi di dalam rapat koordinasi kami dengan seluruh instansi tadi pagi, dan ada yang kemudian sudah siap sebelum tanggal 14. Nah, bagi instansi yang sudah siap sebelum tanggal 14 tentu masih bisa saja dilaksanakan, tetapi setelah dilakukan audit terhadap teknologi informasi dan komunikasi di titik lokasinya, supaya pelaksanaan seleksi ini betul-betul bisa kita lakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Nah, BKN secara bertahap telah menginformasikan kepada seluruh instansi terkait dengan kuota jadwal dari seluruh instansi, baik itu di titik lokasi instansi BKN maupun kemudian ada jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan secara mandiri yang mereka sudah siap. Nah, selanjutnya nanti penjadwalan bagi instansi yang titik lokasi mandiri yang belum siap itu akan disusulkan kemudian. Nanti detailnya berapa banyak yang sudah saya tanda tangani jadwal dari semua instansi. Kalau instansi pusat sudah lebih dari 40 instansi pusat yang sudah disampaikan, nanti detailnya Pak Kapus PPSS akan bisa menyampaikan. Dan untuk instansi daerah juga sudah lebih dari 400 instansi daerah yang jadwalnya sudah kami sampaikan ke seluruh instansi. Nah, yang kedua adalah ini pola koordinasi nanti. Jadi saya tahun ini akan mencoba pola koordinasi secara berjenjang, baik itu untuk instansi pusat ataupun di instansi daerah, karena target grupnya ada di dua instansi ini, baik itu instansi pusat ataupun di instansi daerah. Di dalam pelaksanaan seleksi nanti tentu saja karena waktunya akan sangat mepet, karena kalau kita mulai di tanggal 2 September ini, maka ada potensi pelaksanaan seleksi itu sendiri akan berakhir di bulan Desember. Tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin pelaksanaan seleksi sampai dengan pengumuman hasil seleksi CPNS ini bisa dilakukan di akhir Desember, sehingga nanti di awal Januari itu sudah langsung penetapan NIP bagi peserta yang sudah lulus seleksi. Nah, kemungkinan besar nanti ada wilayah-wilayah yang bisa dilaksanakan 3 sesi per hari, tetapi ada juga yang bisa dilaksanakan 4 sesi per hari. Nah, wilayahnya ini akan sangat tergantung tidak saja dengan kekuatan sarana dan prasarananya, karena sarana dan prasarana ini akan menentukan pada akhirnya diagram flow dari orang keluar masuk perubahan antar sesi.
tetapi juga akan sangat tergantung pada ketersediaan atau tingkat keterparahan penyebaran COVID di wilayahnya. Jadi kalau wilayahnya masuk zona merah, misalnya, walaupun jumlah visinya di bawah 100 misalnya, maka tentu saja ini perlu pengkajian utuh dari kami, apakah ini manageable nggak kalau kita lakukan 4 sesi. Jadi ini akan sangat dependable sebetulnya, sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Tapi dalam perencanaannya sendiri kami ada yang merencanakan yang bisa diselenggarakan 3 sesi dan ada yang bisa diselenggarakan 4 sesi per hari. Dan bagi instansi-instansi yang kemudian karena kita meminimalisir pergerakan orang antar lokasi, antar provinsi, maka bagi instansi yang kemudian tidak bisa menghadirkan petugasnya di titik lokasi, maka mereka dibutuhkan untuk memberikan surat kuasa penyelenggaraan seleksi ini kepada Badan Kepegawaian Negara yang sudah dicantumkan di dalam Peraturan PKN nomor 2 tahun 2021. Nah, ada beberapa hal yang mereka harus wajib untuk mengisi. Pertama adalah mereka harus mendeklar bahwa dirinya berada dalam kondisi sehat. Terutama selama paling lama itu adalah dalam kondisi 14 hari terakhir. Jadi mereka harus mengisi form deklarasi. Form deklarasinya diisi melalui sistem di SSCASN BKN.id. Di situ sudah kami siapkan sistemnya. Mereka tinggal mengisi dan tinggal mengklik. Nanti tinggal bisa dicetak dan ditampilkan atau disampaikan kepada petugas registrasi pada saat yang bersangkutan akan mengikuti seleksi. Kemudian ini kalau skenario awal, beberapa titik lokasi nanti yang akan diselenggarakan 3 sesi. 3 sesi itu akan dimulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 8. Kemudian ada pelaksanaan seleksinya sendiri akan mulai jam 8. Jadi 6.30 sampai jam 8 itu lebih ke arah administrasinya. Kemudian pelaksanaannya sendiri selama 100 menit, lebih kurang 100 menit untuk pelaksanaan seleksi SKD-nya. Kemudian kita break karena akan ada penyemprotan disinfektan di seluruh sarana dan prasarana ruangan yang dipakai, termasuk peralatan yang digunakan. Itu akan ada penyemprotan disinfektan. Dan kemudian baru mulai lagi registrasi atau administrasi untuk sesi kedua. Dan seleksinya sendiri akan dimulai jam 11 sampai dengan jam 12.40, lebih kurang sekitar 100 menit untuk sesi kedua. Begitu seterusnya, nanti ada penyemprotan kembali selesai sesi 2, penyemprotan kembali, kemudian dinetralisir kembali seluruh sarana dan prasarana. Ini adalah titik lokasi yang diperkirakan akan bisa dilaksanakan 3 sesi, tapi kembali akan sangat tergantung pada kondisi di lapangan nanti. Ini adalah beberapa lokasi yang bisa kita laksanakan 4 sesi per hari, hanya saja kembali sesi-sesinya akan sangat tergantung pada situasional di lapangan nanti. Nah, khusus untuk SKD CPNS di hari Jumat itu hanya dilaksanakan 2 sesi. Jadi ada sesi pagi dan sesi siang karena banyak waktu terpotong dengan sholat Jumat. Kemudian untuk kompetensi P3K non guru ini adalah pelaksanaan seleksinya 3 sesi per hari dan di hari Jumat juga hanya dilaksanakan 2 sesi.